Baik, halo semuanya. Saya rasa udah terlalu lama ya saya tidak update video. Ya, update kali ini seperti yang dilihat di judul, saya akhirnya beli motor baru. Ya, kenapa alasannya? Nanti saya jelaskan kenapa saya beli motor baru. Ini saya perjalanan ke Delaware Honda. Saya inden dulu motor. Akhirnya setelah sekitar 3 harian motornya langsung datang. Ya, di sini kenapa cepat sampai 3 hari, karena saya belinya yang versi CBS ya, jadi bukan yang ABS. Katanya kalau yang ABS ini agak lebih lama ketimbang yang CBS. Karena saya butuh cepat, jadi saya beli yang CBS saja, karena ya fiturnya nggak terlalu banyak, terlalu banyak beda antara CBS dan ABS. Dan saya masih merasa bahwa ABS di motor itu nggak terlalu signifikan ya, dibanding dengan kalau misalnya mobil kan memang sangat penting ABS ini. Tapi kalau di motor saya merasa nggak terlalu signifikan. Itu opini saya ya, tiap orang mungkin beda-beda. Banyak yang dapat manfaat dari fungsi ABS. Oke, karena kita ada motor baru, jadi mari kita pasang aksesoris langsung ya. Jadi sama seperti di R15 saya sebelumnya, saya juga sama di sini akan pasang beberapa aksesoris yang menurut saya lumayan bagus dan fungsional. Yang pertama ini adalah stang jepit ya. Kenapa saya pasang stang jepit? Karena ada beberapa review termasuk dari beberapa teman yang menggunakan PCX 160 ini, katanya kalau perjalanan jauh itu stangnya lumayan bikin pegal ya, tetap bikin pegal. Jadi di daerah bahu katanya ini lebih enak kalau diganti dengan stang jepit. Kenapa? Karena stang jepit seperti bisa dilihat di sini bisa diatur sudutnya dan juga bisa diatur ketinggiannya ya, seperti ini. Jadi dengan mengubah posisi dari part ini kita bisa mengatur ketinggiannya. Stang jepit ini mereknya Black Diamond. Dan tidak lupa saya juga beli jalur stangnya, karena jalur stang bawaan dari stang jepit ini terlalu kecil menurut saya. Jalurnya juga sama, Black Diamond. Dan ini lever remnya sama juga dari Black Diamond. Nah, ini keunggulannya itu Black Diamond ini kita bisa atur ininya, ini jaraknya terhadap stang. Kemudian kita ini kalau jatuh juga tidak akan patah, dan panjang dari levernya bisa kita atur juga, seperti itu. Dan tidak lupa hand gripnya juga, ini saya ganti. Merek Domino. Ya, kenapa saya milih beli Honda PCX ini? Karena saya saat ini alhamdulillah sedang merintis usaha di daerah luar kota ya. Jadi ini membutuhkan saya untuk setiap minggu mungkin sekali sampai 2 kali untuk mengunjungi daerah tersebut, sehingga kalau pakai mobil agak malas, kalau pakai R15 cangkel ya, sakit pinggang saya, karena lumayan jauh, sekitar perjalanan 1 jam kalau pakai motor. Nah, maka dari itu saya butuh sebuah kendaraan yang nyaman, bisa jarak jauh ya, touring lah istilahnya, dan juga matic ya, karena saya lumayan males kalau perjalanan 1 jam harus ganti-ganti gigi, sehingga saya jatuh di PCX. Jadi pilihan saya itu kan kalau di kelasnya ini itu antara NMAX atau PCX ya, NMAX atau PCX. Sedangkan kalau NMAX saya itu dulu pernah nyoba NMAX yang versi lama, yang old. Saya pikir kalau saya beli NMAX lagi ini gak pernah nyoba yang lain ya, makanya saya nyoba PCX nih, mau nyoba dari Honda itu kayak gimana. Sampai saat ini saya udah menggunakan sekitar 500 kilometeran ya di odonya.
Ya lumayan puas sih untuk sampai saat ini, jadi lumayan nyaman, posisi ridingnya lumayan nyaman, kemudian akselerasinya juga lumayan narik juga ya si PCX ini. Oke, lanjut, kita sekarang mau bongkar dulu stang bawaan. Kita buka dulu covernya nih. Ini baru kemudian kunci L nya dibuka. Ini harus dicongkel ini karena lumayan rapat nih si tutupnya ini. Si stangnya juga harus dipukul-pukul dulu baru dia bisa copot. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita jangan lupa dikasih kanebo supaya nggak gores-gores ke body. Nah, satu hal yang ada permasalahan, bawaan dari si stang jepit ini, dia panjangnya itu nggak sesuai. Jadi yang bagian depan nih dia terlalu panjang si bautnya, jadi agak mentok dia. Kalau yang bagian bawah nggak masalah. Nah, makanya ini saya potong pakai gurinda karena lagi malas keluar untuk beli baut yang sesuai. Jadi ini harusnya bautnya itu panjangnya itu sekitar 2 sentian ya, harusnya baru dia pas cocok. Karena kebetulan ada gurinda, ya udah saya potong aja. Dan si lubang untuk kunci saklar ini juga tidak sesuai ya, padahal di sellernya itu bilangnya untuk PCX 160, tapi ternyata tidak pas, sehingga saya harus membuat lubang baru. Saya jadikan stang bawaan sebagai acuan jaraknya. Baru setelah kita bor, kita pasang. Oke, kita pasang saklar, kemudian master rem. Ini master rem saya masih bawaan, jadi tidak saya rubah dulu. Kemudian jalur stangnya kita pasangin lagi. Oke, kalau diperhatikan saya pakai tema silver kali ini. Kenapa? Karena untuk aluminium anodase ini, pengalaman saya ini emang dia keren di awal ya, jadi warna kayak gold gitu, wah benar-benar kelihatan, tapi lama kelamaan jadi peang dia. Makanya saya ambil yang silver aja supaya lebih awet. Nah, karena master remnya masih bawaan, kita cuma ganti tutup remnya aja, tutup reservoir oilnya. Dan tidak lupa juga diganti spionnya nih. Spionnya spion model Rizoma tapi mereknya Black Diamond. Ya, tutup master remnya juga tadi mereknya Black Diamond. Oke, kita buka tutup reservoir bawaan. Ini jangan disimpan dulu karena kita akan mengambil rubber sealnya ya, karena yang dari Black Diamond ini nggak dikasih rubber seal. Jadi dari tutup bawaan ini kita cabut rubber sealnya, lalu kita pindahkan ke tutup Black Diamond ini. Nah, setelah itu baru kita pasangkan. Ini semua plug and play ya, hanya saja ini memang agak kena nih ke spion di bagian kanan. Bahkan nanti kalau pas dipasang yang spion model Rizoma itu yang Black Diamond itu dia mentok, jadi sebenarnya di bagian mountingnya. Makanya saya papas di bagian mounting untuk spionnya, baru semuanya bisa masuk. Dan jangan lupa untuk mengencangkan semua baut ya untuk yang bagian stang jepit nih, karena ini yang 3 baut di bawah ini yang ketika saya terima itu dia longgar sehingga agak oblak si stang jepitnya. Saya cari-cari alasannya kenapa, ternyata emang baut yang bagian bawah ini kurang kencang. Pokoknya semua baut yang kalian temui di stang jepit harus dikencangkan gitu aja. Terutama ini bagian mounting juga, kemudian yang ini untuk sudut ya, kuncian sudut, dan ini kuncian untuk barnya. Itu semua harus dikencangkan, benar-benar kencang. Jangan sampai nanti ketika di riding malah copot.
Baik, itu kira-kira tunggu update selanjutnya untuk modifikasi aksesoris lainnya. Baik, terima kasih sudah menonton.